sekolah. Kamu mau apa? Apa yang ingin kita lakukan menurutmu? Apa yang kamu lakukan dengan tasku? Draft desain. Apa yang kamu lakukan dengan draft desainku? Kembalikan padaku. Mengembalikannya padamu tentu. Jangan disobek. Hak apa yang kamu punya? Menyobek draft desainku. Hak apa yang kau punya? Hanya karena kau menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Siapa orang yang tidak bisa aku singgung itu? Lihat dia terlihat seperti tikus tenggelam. Ayo keluarkan ponsel kita dan ambil gambarnya. Aku akan melaporkanmu. Kau, gadis liar dari pedesaan, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Siapapun di sekolah ini, lebih mulia darimu. Kau mengatakan hal-hal ini. Menurutmu siapa yang akan peduli? Jangan mendekat. Kurasa kau belum cukup aye. Ayo lemparkan dia ke kolam. Jika kau tidak berlutut hari ini, dan mengakui kesalahanmu padaku, ini belum selesai. Masih berani lari? Kejar dia. Kau berani menarik bajuku. Kau tahu betapa mahalnya gaun ini. Apa? Kamu boleh menindas orang, tapi aku tidak boleh melawan. Kamu berani memukulku. Tang Mujun, kau cukup menarik. Di siang bolong, apa yang sedang kamu lakukan? Gu Jixiu, apa yang kau lakukan di sini? Apa? Di mana aku berada? Apakah aku harus melapor padamu? Keluar dari sini. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih. Tang Mujun, jangan tidur. Kamu adalah. Kenapa? Bahkan Gu Jixiu memihak padanya. Aku tidak terima. Keluarga Tang. Ibu, apakah ibu benar-benar tidak akan pergi? Tang Mujun putri Tang Suela. Ke pameran kelulusanku. Banyak orang tua teman sekelasku yang pergi. Xiao Jun, ibu tidak akan pergi. Ibu akan pergi dengan Bibi Wang nanti untuk menangkap ikan. Xiao Jun, ibu bau ikan. Ibu pikir ibu takut mempermalukanmu. Xiao Jun, cincin ini milik ayahmu. Satu-satunya kenangan darinya untuk ibu. Ini jimatmu. Biarkan itu pergi demi ibu. Ibu, apakah ibu benar-benar tidak akan pergi? Xiao Jun, cepat pergi. Nanti kau terlambat. Ibu harus membuka lapak nanti. Baiklah. Ibu akan membuatkanmu ikan bumbu kesukaanmu malam ini. Pergilah. Cepat pergi. Desainer Tang Mujun. Ini adalah karya yang berjiwa. Siswa mana yang merancang ini? Halo, ini karyaku. Alis dan mata ini sangat mirip dengannya. Pak, ada apa? Tidak apa-apa siswa. Bagaimana saya memanggilmu? Tolong perkenalkan konsep kreatif karya ini. Halo, nama saya Tang Mujun. Ini karyaku. Realm of Magic. Sang pesulap jatuh ke dalam mimpi psikedelik. Bunga-bunga bermekaran. Warna-warna bergelora. Sang pesulap melambaikan tongkat sihir. Memulai sebuah petualangan yang aneh.
Nama keluargamu Tang? Ya. Ada masalah. Tidak. Saya baru saja mengingat seorang teman lama. Siswa, saya ingin membeli karyamu. Tolong beri saya harga. Apakah Anda benar-benar ingin membeli karyaku? Jika ini benar-benar bisa terjual dengan harga lumayan, maka ibu tidak perlu bekerja begitu keras di masa depan. Ayah sedang apa di sini? Apa bagusnya ini? Xiaoman, The film was Kamu masih perlu translated bekerja keras. and narrated by M. ini Media. benar-benar sebuah karya dengan aura. Sekilas penulis kita memiliki bakat besar dalam desain. Ayah, kamu belum pernah memujiku seperti ini. Tang Mujun. Ini aku. Itu kamu. Aku dengar banyak guru memujimu, tapi menurutku biasa saja. Ngomong-ngomong, aku ingat keluargamu. Menjual ikan kan? Bagaimana orang dengan latar belakang seperti ini pantas belajar desain? Apa kamu tidak takut bajumu bawa ikan? Kau, Xiaoman jangan kasar. ayah, aku tidak salah bicara. Belajar desain itu mahal. Orang-orang di Northern Academy, semuanya kaya atau bangsawan. Dia sangat miskin. Siapa tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini? Karena kamu berasal dari latar belakang biasa. Kamu seharusnya tidak memaksakan diri masuk ke lingkungan yang bukan milikmu. Aku tidak setuju dengan pernyataanmu. Pertama-tama setiap orang punya hak untuk mengejar impian mereka. Kedua, aku masuk Northern melalui usaha sendiri. Semua pengeluaranku ditanggung oleh beasiswaku. Meskipun aku berasal dari latar belakang biasa, aku tidak pernah berpikir bahwa aku lebih rendah dari orang lain. Dia benar-benar mirip dengannya. Anak yang punya pendirian. Xiaoman minta maaf pada teman sekelasmu. Aku tidak salah bicara. Xiaoman, selama bertahun-tahun ini, kehidupan mewah yang kuberikan padamu justru membuatmu mengembangkan kepribadian yang begitu sombong. Ini semua karena ibumu memanjakanmu. Segera kembali dan renungkan dirimu. Uang saku bulan depan ditangguhkan. Ayah, aku putri kandung ayah. Ayah menghukumku demi orang luar ini. Apel, kata-kataku sudah tidak mempan lagi. Dia benar-benar mirip dengannya, sangat mirip dengannya. Dan nama belakangnya juga Tang. Kepala pelayan Lu. Cari tahu untukku seorang mahasiswa bernama Tang Mujun. Pasti? Kiyoshika Ibudo. Tutup toko untuk hari ini. Belikan kembali besok. Tang Zuelan, mari bicara. Siapa kau? Saya adalah kepala pelayan keluarga Dou. Anda bisa memanggil saya kepala pelayan Lu. Keluarga Dou. Aku tidak kenal keluarga Dou manapun. Kau salah orang. Kami tidak salah orang. Kalau begitu langsung saja ke intinya. Ini cek senilai 5 juta. Ambil ini. Dan tinggallah di tempat lain. Kenapa aku harus? Sudah 22 tahun. Aku belum pernah mengganggunya. Putri Anda sudah menarik perhatian Tuan. Jika ini terus berlanjut, saya tidak bisa menjamin Anda akan melihat matahari besok. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan pada Xiao Jun? Jangan khawatir selama dia bersikap baik. Dan tidak menghalangi. Memengaruhi nona muda kita. Selama kau pergi dengan uang itu. Dan jangan biarkan dia bekerja di industri mode. Maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Tidak. Desain mode selalu menjadi impian Xiao Jun. Aku tidak bisa membuat keputusan itu untuknya. Tidak, aku tidak bisa. Kalau begitu aku minta maaf. Kepala pelayan Lu, aku pasti akan membuat Xiao Jun menjauhi keluarga Dou. Bisakah kau mengampuni kami ibu dan anak? Kepala pelayan Lu. Desain mode selalu menjadi impian Xiao Jun. Aku tidak bisa membatasinya. Aku janji. Xiao Jun pasti tidak akan mengenalinya. Dan tidak akan memengaruhi nona mudamu. Ya. Kami akan pindah sekarang. Pindah segera.
Yang berarti, dia masih akan mendesain. Dan masih akan ada risiko. Dia muncul di hadapan Tuan. Tidak, tidak. Tidak. Kepala pelayan lu tidak. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak. Kakang, siapa yang kau singgung? Terima kasih banyak kali ini. Bukan apa-apa. Bagaimana kamu menyinggung mereka? Apakah mereka butuh alasan untuk menindas seseorang? Sebelum aku pingsan, aku dengar kamu memanggil namaku. Apakah kamu mengenalku? Aku melihatmu di pameran kelulusan. Dan karyamu sangat berkesan. Nah, caramu melawan mereka, aku juga melihatnya. Sangat berani. Gu Shexio, kamu tidak seperti yang dikatakan rumor. Bagaimanapun terima kasih. Kalau begitu aku pulang dulu, akan kucuci bajunya sampai bersih, dan mengembalikannya padamu. Ibu, aku pulang. Aku punya kabar baik untuk ibu. Karyaku sudah dibeli. Ibu-ibu tidak perlu The film bekerja was begitu keras lagi. translated and narrated by M Bagus, Media. kabar baik. Ibu tahu putriku akan sukses. Ini karyaku. Namanya adalah Cirque du Soleil. Sama seperti namanya, aku menggunakan elemen neoplastik dikombinasikan dengan pertunjukan sirkus tradisional, mengintegrasikan elemen-elemen tersebut satu sama lain, dan inspirasi yang dihasilkan. Ayah, lihat. Dia menjiplakku. Ini dan draft desainku. Persis sama. Seperti yang bisa kalian lihat, kedua karya ini terlihat sangat mirip bagi kami. Tapi inti desainnya punya kelebihan masing-masing. Pertama-tama, karya Xiaoman memberi kita kesan kemewahan tanpa batas. Meskipun karya Tang Mujun juga memberi kita kesan kemewahan. Tapi, kontrol Tang Mujun terhadap detail dan pilihan kain lebih dekat dengan tema. Kita bisa lihat bahwa karya Tang Mujun bahkan lebih baik. Jati cerita di baliknya begitu besar. Sepertinya kemampuan kita terlalu dangkal. Tepat sekali. Kalau bukan karena ketua Dou, aku benar-benar akan mengira itu plagiat. Ayah. Jati maksudmu? Aku menjiplaknya. Tidak ada plagiarisme. Intinya benar-benar berbeda. Ayah. Ayah malah membantu orang luar berbicara. Aku adalah putri kandungmu. Dan kompetisi ini milik perusahaan kita yang mengadakan. Kalau aku tidak menang kejuaraan, siapa lagi? Cukup. Ini semua keluarga dimanjakan olehmu. The film Ayah. was translated and narrated Ayah by M memukulku. Media. Sejak kecil, ayah ketat padaku. Tapi ayah tidak pernah memukulku sebelumnya. Tapi hari ini, ayah tidak hanya tidak membantuku. Ayah bahkan memukulku demi dia. Ayah memukulku. Ayah, tua. Nona hanya berbicara tanpa berpikir sejenak. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ayah sama sekali tidak mencintaiku. Sejak kecil, ayah selalu dingin padaku. Ayah tidak sebaik paman lu padaku. Nora, hati-hati dengan perkataan dan tindakanmu. Ini semua karenamu. Kalau bukan karenamu, bagaimana bisa Jati begini? Seorang penjual ikan bau. Kamu dari lapisan bawah masyarakat. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Kamu, Benar, Nonado. Kau berasal dari keluarga bangsawan. Tapi kau salah. Latar belakang seseorang tidak menentukan kebangsawanan. Kebangsawanan bergantung pada tindakanmu. Dan ini adalah hasil yang kudapatkan melalui kekuatanku sendiri. Ini semua karenamu. Kalau bukan karenamu, bagaimana ayah bisa tega memukulku? Apa yang kau lakukan? Beri aku. Beri aku. ini keterlaluan. Tunggu apa lagi? Cepat pisahkan mereka. Nora, Nora, Cukup. tua.
Nona sepertinya terluka karena jatuh. Tolong pergi dan lihatlah. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu untuk mengoleskan obat. Xiao Jun, terjadi sesuatu yang buruk. Kamu di mana? Cepat datang ke rumah sakit. Ibumu mengalami sesuatu. Apa? Aku akan segera ke sana. Ibu, Rumah sakit. bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda anggota keluarga Pasin? Pasin perlu segera dioperasi. Kemungkinan akan menelan biaya 80.000. Mohon segera siapkan. Baiklah. Aku akan segera menyiapkannya. Semua uang di rumah. Tidak cukup bahkan jika kita jumlahkan semuanya. Apa yang harus kulakukan? Nona Tang, saya bisa membantumu. Kepala pelayan Lu. Kau baru saja bilang bisa membantuku. Tentu saja. Asalkan kau setuju dengan syaratku. Syarat apa? Asal bisa menyelamatkan ibuku. Aku akan melakukan apa saja. Aku ingin kau mengundurkan diri dari kompetisi. Untuk mundur dari kompetisi. Tidak, aku tidak akan mundur. Nona Tang, Anda perlu tahu. Kejadian hari ini adalah tentang mempermalukan keluarga Dou dan bahkan jika Anda masuk ke Hongguan di masa depan, apa menurutmu kau akan bisa hidup tenang? Jika kau mengundurkan diri dari kompetisi sekarang, kami juga bisa memberimu uang tambahan. Tapi jika kau bersikeras berkompetisi, kalau begitu, Ibu. Dokter. 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 pikirkan baik-baik. Jika bukan karena kau bertengkar dengan ibumu, akankah ibumu seperti ini? Nona Tang, aku bisa menunggu. Tapi ibumu tidak bisa. Baiklah, aku akan mundur dari kompetisi. Aku mau uangnya sekarang. Sangat bagus. Tunggu, Nona Tang, mengajukan film was pengunduran diri. translated Itu akan and segera narrated by ditransfer ke Media. rekeningmu. Ibu. Kau dengar itu? Kita punya uang untuk pengobatan. Ibu, kau selalu bilang, ini jimatku. Sekarang kuberikan padamu. Ini pasti akan melindungimu, dan ibu akan segera sembuh, ibu. Siapa yang Anda cari? Maaf, saya salah jalan. Mahasiswa Tang, Anda pergi terburu-buru saat kompetisi. Saya dengar ibu Anda mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana keadaannya sekarang? Terima kasih Ketua Duo. Maaf merepotkan Anda untuk datang secara pribadi. Bisakah saya pergi menjenguk ibu Anda? Ibu saya baru saja dioperasi. Mungkin sekarang tidak begitu nyaman. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Istirahat itu penting. Mungkinkah saya salah lihat hari itu? Ketua Duo, apakah ada hal lain? Tidak, ada apa-apa kan? Upacara penghargaan besok. Anda tidak boleh absen. Tapi, saya sudah mengundurkan diri dari kompetisi. Saya lebih baik tidak. Permohonan Anda, panitia penyelenggara tidak akan menyetujuinya. Seorang jenius seperti Anda tidak bisa terkubur. Mahasiswa Tang, hasil kompetisi sudah keluar. Anda adalah juara. Di benak saya, Anda harus datang besok. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Saya doakan ibu Anda cepat sembuh. Grup Hongguan. Cepat sembuh. Ini buku catatannya. Dia sudah ke rumah sakit. Mungkinkah dia sudah bertemu dengan Mujun? Lokasi penerimaan penghargaan. Jangan khawatir, kamu hebat.
pasti kamu. Kompetisi desain telah berakhir. Selanjutnya mari kita undang juara kedua kompetisi ini. Mari sambut peserta Doumansi ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Xiaoman teruslah bekerja dengan baik. Akhirnya mari kita undang juara yang sangat dinantikan. Mari sambut peserta Tang Mujun ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Nora, kau baru saja membuat keributan beberapa waktu lalu. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap seenaknya. Apa? Sang juara tidak berani naik panggung untuk menerima penghargaan. Apa yang perlu ditakutkan? Ini yang pantas kamu dapatkan. Terima kasih Ketua Duo. Terima kasih Ketua Duo atas apresiasi Anda. Saya pasti akan bekerja keras. Itu hanya keberuntungan. Mungkin kamu akan dikeluarkan dari Hogwarts kurang dari sebulan. Lalu kamu akan dikeluarkan. Xiaoman, begitukah cara guru etik ITMO mengajarimu berbicara? Ayah, The film was aku tidak translated mengatakan sesuatu and yang salah. narrated by Karya kami jelas Amelia. sama. Kenapa aku hanya mendapat? Aku sudah bilang, inti dari kedua karya itu sama sekali berbeda. Dan dalam detailnya, Tang Mujun jelas lebih baik dari apa yang kamu lakukan. Xiaoman, kalian akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Aku tidak ingin apa yang terjadi hari ini terulang lagi. Ayah, Apa kamu mengerti? aku mengerti. Kakak seniorku, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika saya punya kesempatan, saya akan mentraktir Anda makan. Bukan apa-apa, keluargaku juga ikut dalam kompetisi ini. Sebagai investor, aku tidak bisa melihat bibit unggul sepertimu terkubur, benar. Tang Mujun benar-benar mampu. Jadi dia sudah berhubungan dengan tuan muda tertua keluargaku. Kejuaraan ini juga didapat dengan bantuannya. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Bukan apa-apa. Aku hanya menyayangkan bahwa orang luar semua bilang kamu Gu Jixiu tidak kompeten dan seorang playboy kelas kakap. Aku tidak menyangka bahwa suatu hari kamu benar-benar akan peduli pada desain. Kamu bercanda. Keluargaku juga berinvestasi dalam kompetisi ini. Aku akan datang dan melihat. Ada masalah. Nona Do, juara diputuskan oleh Ketua Do. Itu juga didapat melalui kekuatan saya sendiri. Jika Anda benar-benar tidak terima, Anda bisa bekerja keras untuk melampaui saya dan menang melawan saya dengan kekuatan Anda. Dukungan eksternalku tentu lebih kuat darimu. Kamu memenangkan kompetisi kali ini, tapi jangan berpuas diri. Lain kali, keberuntunganmu tidak akan sebaik ini. Sepertinya, kamu masih belum mengerti niat baik ayahmu. Urusan keluarga kami, bukan untuk orang luar sepertimu, untuk berkomentar. Aku akan menerima telepon. Ibu, bagus sekali. Ibu sudah bangun. Ibu, lihat apa ini? Ibu selalu bilang sebelumnya bahwa nona muda Hongguan itu sombong dan tidak akan membiarkan saya memenangkan penghargaan. Tapi saya tetap memenangkan kejuaraan. Ibu, para juri masih adil. Lihat bonus 200.000. Ibu tidak perlu lagi bekerja keras menjual ikan. Xiao Jun, temperamenmu masih begitu keras kepala. Ibu, The film was ngomong-ngomong translated ibu, and ibu selalu narrated by tidak mengizinkan Amelia. saya ikut kompetisi sebelumnya. Apa alasannya? Ibu harus memberi saya alasan. Sepertinya, mereka belum saling mengenali. Kecelakaan mobil ini jelas bukan kecelakaan. Seharusnya aku memberitahu Xiao Jun tentang latar belakangnya lebih awal. Mungkin, aku bisa melindungi keselamatannya. Lupakan saja. Xiao Jun, ibu akan memberitahumu sesuatu. Ini berhubungan denganmu. Pemeriksaan pasca operasi Tang Zualan. Sampel ini, bawa ini ke rumah sakit untuk tes DNA. Ini. Sudahlah. Lakukan saja. Ya. Aku pasti tidak salah lihat. Dan dia terlihat persis seperti Zualan saat dia muda. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Apa? Dia benar-benar memintamu memeriksa Dine. Ya, Du Hanfeng masih memiliki niat pada Tang Zualan. Masih punya niat buruk.
Jangan sampai anak haram ini mengenalinya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak bisa membiarkan jalan itu mempengaruhi masa depan Manji kita. Apa yang harus kita lakukan? Kamu seharusnya sudah jelaskan. Mengerti? Saya akan segera mengurusnya. Kamu pulih dengan baik. Teruslah beristirahat sebentar. Ya, terima kasih dokter. Ibu tadi mau memberitahu saya. Apa itu? Xiao Jun, apa yang ibu akan beritahukan padamu? Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Ini tentang latar belakangmu. Latar belakang saya. Baiklah, Xiao Jun. Sebenarnya ayah kandungmu adalah presiden grup Hongguan. Dao Hanfeng. Apa? Ibu, apa yang ibu katakan? Itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Ibu dulu. Saat ibu mengandungmu, ibu sedang bersiap untuk menikah dengannya. Tapi ibu tidak menyangka, dia menerima pernikahan keluarga. Dengan putri sulung keluarga ke Wengxin. Mereka menikah. Setelah ibu pergi, kembali ke desa untuk melahirkan. Selama lebih dari 20 tahun, ibu dan putriku aman dan sehat. Hidup dengan tenang. Nasib mempermainkan orang. 2 orang. Itu sudah bertemu. Kalau begitu dia tahu, kalau saya putrinya, makanya dia begitu memperhatikan saya. Tidak. Dia mungkin belum tahu. Tapi, dia seharusnya sudah menyadari sesuatu. Xiao Jun, kecelakaan mobil ibu The kali film was ini translated pasti bukan and kecelakaan. narrated by M Sudah Media. waktunya bagimu dan ayahmu untuk saling mengakui. Tapi ibu, saya hanya ingin bersama ibu. Saya tidak mau mengakui ayah kaya manapun. Saya tidak mau berpisah dari ibu. Xiao Jun, ke Wengxin itu, dia bukan orang baik. Hanya dengan mengakui ayahmu, dia bisa menjamin keselamatanmu. Ibu akan menjaga diri baik-baik. Xiao Jun, cincin ini adalah saat ayahmu dan ibu sedang jatuh cinta. Tanda mata yang dia berikan padaku. Simpan baik-baik. Pergi dan akui ayahmu. Tapi ibu, tidak ada tapi. Xiao Jun, kali ini, kamu harus mendengarkan ibu. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Xiao Jun, ibu tahu, kamu tidak bisa langsung menerimanya. Maafkan ibu, ini semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak merahasiakannya darimu. Ya, ibu. Mengerti. Kalau begitu ibu istirahat dulu. Saya akan pergi membelikan ibu sesuatu untuk dimakan. Baik. Ibu. Ibu benar-benar harus baik-baik saja. Ibu, anggota keluarga silakan tunggu di luar. Kami akan melakukan yang terbaik. Ibu. Mujun, Gu Shexio. aku datang ke rumah sakit untuk melihat ada apa-apa yang terjadi. Ibu Kenapa kamu berdiri di sana? Apa kamu perlu aku yang mengelap untukmu? Bibi akan baik-baik saja. Jika kamu sedih, kamu bisa bersandar di bahuku. Terima kasih.
The film was translated and narrated by M Media. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Apakah berhasil? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, Nona Muda. Terimalah belasungkawa kami. Apa? Ini memang aneh. Pasien dalam waktu singkat, detak jantungnya turun drastis. Terlebih lagi, selama operasi, kami mendeteksi di tubuhnya sejenis obat yang dapat menyebabkan shock cepat. Rumah sakit biasa dilarang menggunakannya. Seseorang sengaja melakukannya. Ya, ada orang aneh. Dokter, apakah rumah sakit Anda punya staf dengan tato di tangan kanan? Staf medis rumah sakit kami tidak diizinkan memiliki tato. Itu tidak benar. Saya jelas melihat seorang dokter dengan tato di tangan kanannya keluar dari kamar ibu saya. Nona Muda, kami memahami perasaan Anda. Jangan terlalu dipikirkan. Terimalah belasungkawa kami. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Shixiu, Tuan Muda Gu. Bisakah saya meminta bantuan Anda? Bantu saya dengan sesuatu. Saya ingin mencari tahu kebenaran tentang kematian ibu saya. Apa? Saya mohon pada Anda, kematian ibu saya pasti bukan kecelakaan. Seseorang sengaja mencelakainya. Saya harus menemukan orang ini. Saya mohon Anda membantu saya menyelidiki. Bahkan jika saya harus bekerja seperti budak, saya bersedia. Siapa yang memintamu menjadi budak? Aku akan membantumu mendapatkan rekaman pengawasan. Terima kasih. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, ini rekaman pengawasannya yang Anda minta. Itu dia. Apa? Kamu mengenalnya? Saya tidak mengenalnya. Tapi, dialah yang keluar dari kamar ibuku. Katamu, kalau saja aku menghentikannya saat itu, akankah dia? Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Saat itu aku tidak tahu itu dia. Jangan terpaku pada masa lalu untuk menyalahkan diri sendiri. Sudah dengar, istri ketua akan datang untuk memeriksa perusahaan sore ini. Jika departemen berkinerja baik, akan ada bonus tambahan. Benarkah? Kalau begitu kita harus tampil baik. Koeng Xin datang. Ini kesempatan bagus untuk bertemu dengan Nyonya Du ini lebih dulu. Semuanya jangan gugup. Kami hanya di sini untuk The film was melihat-lihat. translated and narrated by M Duduk. Media. Ibu, itu dia. Jadi kamu adalah juara kompetisi ini, Tang Mujun. Bekerja keraslah. Kemana mereka membawa tas-tas itu? Kalung berlian jutaan dolar milik istri ketua hilang. Kami membawa tas-tas untuk memeriksanya satu persatu di lobi. Kalungnya hilang. Ini tasmu. Aku akan bantu membawanya. Kamu sebaiknya cepat pergi, atau kamu akan lebih mencurigakan jika terlambat. Baiklah, terima kasih. Semua orang bermasalah. Kalian adalah kelompok terakhir. Saya harap semua orang akan bekerja sama. Setelah pemeriksaan, perusahaan akan memberikan kompensasi kepada kalian. Ada foto aku dan ibuku di dalam tas. Aku tidak boleh membiarkan Koeng Xin menemukannya. Tang Mujun, kenapa kau tidak datang untuk pemeriksaan? Kau memegang tasmu dengan sangat gugup. Mungkinkah kau pencurinya? Tidak. Kalau begitu datanglah untuk pemeriksaan. Tidak mungkin. Kalau begitu kau pasti merasa bersalah. Ibu, itu dia. Selidiki dia. Tidak boleh, kamu tidak punya hak untuk menggeledah barang-barangku. Kalau begitu artinya, itu kamu. Aku kira kamu adalah orang yang sangat berintegritas. Aku tidak menyangka. Seseorang dari tempat kecil sepertimu. Itu hanya berpikiran sempit. Tangan dan kaki kotor. Kalungku bernilai 1 juta. Cukup untuk membuatmu dipenjara beberapa tahun. Bukan aku. Tunggu apa lagi? Cepat bawa dia ke kantor polisi. Bukan aku, sungguh bukan aku. Apa yang terjadi?
Ayah, Tang Mujun mencuri kalung berlian ibunya, senilai jutaan dolar. Dan sekarang dia masih menolak mengakuinya. Keluarlah dan periksa tasnya. Jelas dia merasa bersalah. Ayah, kau benar-benar salah menilainya sebelumnya. Apel, apakah ada kesalahpahaman? Aduh, kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Sekarang buktinya sudah jelas. Kamu jangan ikut campur. Serahkan saja pada polisi. Ayo pergi. Bukan aku, sungguh bukan aku. Aku melakukannya untuk membalas dendam ibuku. Bagaimanapun juga aku tidak bisa dikeluarkan dari perusahaan Do Hanfen. Kalian membunuh Tang Zulan. Sekarang bahkan putrinya. Kalian tidak akan lepaskan. Benar. Cincin ini. Aku tahu aku tidak akan salah. Nah, aku akhirnya menemukanmu. Ketua Do, jenazah ibuku belum dingin. Dan sekarang kamu bahkan ingin menghancurkan putrinya sepenuhnya. Apel, apa maksudmu hancurkan sepenuhnya? Apa yang kamu bicarakan? Sejak kamu datang ke rumah sakit, ibuku meninggal. Kenapa kamu begitu kejam? Ada apa, Ayah? Do Hanfeng, lebih baik kau memberiku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Ini semua adalah perbuatanmu? Kamu paling tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Saya pikir kamu tahu betul. Apa artinya ini? Bukankah kita mencari kalung itu? Bagaimanapun juga, entah kamu mencari kalung atau tidak, itu bukan urusanku. Apalagi mencurinya. Diberikan ke saya pun, saya masih merasa jijik. Anak yang baik. Ayah percaya padamu. Kau memanggilku. Ayah, apa maksudmu? Tang Mujun, wanita keji ini. Saat seperti ini, kau masih mencoba membangun hubungan sembarangan. Xiaoman, Manji, perhatikan sikapmu. Karena kamu bilang tidak mencurinya. Lalu kenapa kamu tidak keluarkan tasmu dan tunjukkan pada semua orang? Apa ini? Bukan aku. Do Manji, kamu seharusnya tahu bagaimana kalung ini dimasukkan ke dalam tasku, Tang Mujun. Buktinya sudah jelas. Dan kau masih keras kepala. Ngomong-ngomong, ini tas yang diberikan Xiao Jing padaku. Dia seharusnya tahu bahwa tidak ada kalung di dalam tasku. Siapa tahu kalian bersekongkol. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, kita akan tahu jika kita periksa rekaman pengawas. ya, mari kita dapatkan pengawasan latar belakang. Dan lihat apakah itu nyata. Sekarang kita sudah menemukannya. Tidak perlu membuat keributan besar. Anggap saja kali ini kamu beruntung. Ibu, kau mau kemana? Tunggu aku. Anak, ayo kita ke sana dan bicara. Anak, selama 22 tahun terakhir ini, aku tak pernah menyerah mencarimu. Hari ini aku akhirnya bisa menjagamu. Di sampingku. Apa kamu tahu? Bagaimana keadaan ibumu selama 22 tahun terakhir ini? Dia tidak pernah punya satu hari pun yang baik. Dia sudah tiada. Anak, aku benar-benar telah mencarimu. Aku tidak menyangka ibumu telah meninggal dunia. Kamu masih berpura-pura di sini. Hari itu, setelah kamu mengunjungi ibuku, dia dibunuh oleh orang misterius. Apa? Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti ibumu? Adapun orang misterius yang kamu sebutkan, saya akan menyelidikinya secara menyeluruh. Bukankah karena kamu menganggap kami noda? Sehingga kamu ingin melenyapkan kami. Bagaimana itu bisa terjadi? Ibumu dan aku saling jatuh cinta. Dan kami akan segera menikah. Aku tidak menyangka keluarga untuk mengancam saya dengan kepentingan keluarga. Aku tidak punya pilihan lain. Tapi untuk menikahi putri tertua dari keluarga Wenxin memanfaatkan studiku di luar negeri untuk memaksa ibumu pergi. Selama bertahun-tahun, aku merasa sangat bersalah. Jika aku tidak pergi ke luar negeri saat itu, hal-hal ini tidak akan terjadi. Mungkinkah aku salah? Apakah Do Hanfen dan Wenxin tidak dalam kelompok yang sama? Aku akan meredakan hubungan dulu dan menyelidiki perlahan.
Maaf, saya terlalu emosional, tadi. Dan sikap saya buruk. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kematian ibumu adalah pukulan besar bagimu. Mulai sekarang, ayah akan mencintaimu. Ayah, Ya, ayah akan mencintaimu. Aku tidak menyangka, itulah yang terjadi 22 tahun yang lalu, akan menjadi perpisahan terakhir. Anak, pulang hari ini dan berkemas. Pindah ke rumah kita. baiklah. Hanya dengan masuk ke keluarga Dul, saya akan punya kesempatan menemukan pembunuhnya. Ayah, kenapa kau membiarkannya masuk? Xiaoman, mulai sekarang Mujun akan menjadi kakak perempuanmu. Apa? Ayah, kenapa anak haram itu bisa pergi ke universitas, top di luar negeri? Aku jelas juga sangat berprestasi. Tidak bisakah kau mengirimku ke sana juga? Xiaojun pergi karena dia mengandalkan kemampuan sejatinya sendiri untuk memenangkan kejuaraan. Kalau kamu juga mau pergi, menangkan kejuaraan. Lagi pula, sudah kubilang sebelumnya, kamu harus memanggilnya kakak. Ayah, Manji, apa yang kalian berdua perdebatkan? Pagi-pagi begini, bukankah ibu sudah bilang? Jangan marah pada ayahmu. Ibu, ayah hanya pilih kasih. Nora, Nyonya juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Bukankah yang kau lakukan hanya menyoroti bahwa anak haram itu lebih masuk akal? Jadi, kau harus mengendalikan emosimu. Apa hebatnya itu? Aku akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dao Hanfeng, jika kamu tidak baik jangan salahkan aku jika tidak adil. Nyonya, apa perintah Anda? Pergi. Masukkan ini ke makanannya setiap hari. Ya. Sudah waktunya Tuan makan. Sepertinya tubuhku semakin buruk setiap hari. 2 tahun kemudian, Ibu, saya pulang. Tuan mudaku, apa rencanamu selanjutnya? ayahku cukup puas dengan penampilanku beberapa tahun terakhir ini. Berencana agar aku mewarisi bisnis keluarga. Kalau begitu saya ucapkan selamat sebelumnya kepada ketuaku. Karir yang sukses, jangan lupakan saya nanti. Sungguh Lukon, ingatanku tidak seburuk itu. Mobil saya sudah sampai. Kalau begitu saya kembali dulu. Baiklah, Sampai jumpa lain kali. Bukankah dia mencuri kalung 2 tahun lalu dan diusir? Bagaimana situasinya? Mencuri milik istri ketua. Barang-barang masih bisa kembali. Halo semuanya, saya Direktur baru Divisi Kedua, Tang Mujun. Direktur Divisi Kedua. Kapan ini terjadi? Aku Direktur Divisi Pertama. Kenapa aku tidak tahu? Ketua sendiri yang menunjuk saya. Kenapa ayahku bahkan tidak memberitahuku? Tang Mujun, kenapa begitu kau kembali? Kau menjadi Direktur Divisi Pertama. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Tepat sekali. Aku takut dia menggunakan cara yang tidak terhormat. Bagaimana kamu bisa masuk sebagai Direktur Divisi 2? Pertama-tama, saya pergi ke luar negeri 2 tahun terakhir ini. Saya tidak dipecat. Kedua, pencurian kalung yang kau bicarakan itu adalah tuduhan palsu. Terakhir, posisiku ini didapatkan melalui kerjaku. Karya apa yang kau punya? Kenapa aku belum melihatnya? Aku sudah di sini 2 tahun. Aku belum pernah mendengar ada karya yang dirancang oleh Tang Mujun. Di dinding ini, bukankah itu karyaku? Tang Mujun, apa kau bilang bahwa di papan peringkat ini ada karyamu? Ya. Tang Mujun, apa kau tahu apa arti papan peringkat ini? Bahkan aku hanya punya 2 karya yang bisa dipajang di sana. Daftar ini adalah daftar kehormatan internal Hongguan, diperbarui setahun sekali. Yang biasanya masuk daftar adalah semua juara penjualan. Tapi di daftar ini, aku tidak melihat nama Tang Mujun. Tang Mujun, apa kau dengar itu? Di daftar ini, tidak ada namamu. Jangan hanya mencari alasan dan mencoba menipu kami. Namaku ada di sana. Tang Mujun, kami tidak buta, tidak punya karya, bukan sesuatu yang memalukan. Kau tidak perlu berbohong. Dengan begitu, kita semua hanya akan semakin meremehkanmu. Kudengar dia masuk sebagai
Pemenang juara pertama kompetisi Hongguan. Aku tidak menyangka dia orang seperti ini. Siapa tahu juara pertama ini, apakah disalin olehnya? Baiklah, jika kalian tidak percaya padaku semuanya, kemarilah dan lihat bersamaku. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo kita lihat. Ini adalah karyaku. 2 set ini adalah karya yang dikirim oleh desainer asing. Karya yang dikirim. Kau memanfaatkan ketidakhadiran mereka dan mengklaim karya orang lain. Terima kasih kepada ketua, karena begitu mempercayaimu. Aku tidak memalsukannya. Cher adalah nama Inggrisku. Apa yang kau katakan? Kau adalah Cher. Jika kau tidak percaya padaku, aku punya naskahnya di sini. The film was translated and narrated by M. Bagaimana Media. mungkin? Bagaimana bisa kau adalah Cher? Jika kau masih tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa arsipnya. Ada draft desain cadangan di sana, dengan namaku di atasnya. Tapi kenapa? Ayah tidak pernah memberitahuku. 2 teratas itu kau. Baiklah, sekarang aku adalah Menteri Divisi Kedua. Apakah ada yang punya pendapat lain? Ayo bekerja. Ayah, ini adalah beberapa desain yang telah kulakukan di luar negeri selama bertahun-tahun. Beberapa bahkan telah memenangkan beberapa penghargaan kecil. Sangat bagus, sangat bagus. Gaya desainmu saat ini sangat berkelas dan unik. Memiliki pembawaan seorang master, Xiao Yun. Kamu sudah bekerja keras 2 tahun terakhir ini. Ayah, aku tidak mengecewakanmu kan? Tentu saja tidak. Mulai sekarang kamu akan menjadi menteri divisi kedua. Ayah masih mengandalkanmu untuk membawa Hongguan ke panggung internasional. Ayah, ada apa? Bukan apa-apa. Aku hanya terlalu lelah 2 hari terakhir ini. Aku semakin tua jadi ada beberapa masalah kesehatan kecil. Sekarang setelah kamu kembali, ayah mengandalkan untuk segera pensiun. Kalau begitu aku harus bekerja keras. Ngomong-ngomong sekarang setelah kamu kembali, kurasa, mari kita adakan pesta penyambutan kepulangan. Ayah, bukankah ada kompetisi nasional sebentar lagi? Aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi itu sebelum pesta penyambutan. Tidak perlu terburu-buru, kompetisi ini masih lebih dari sebulan lagi. Kesehatan ayah tidak sebaik dulu. Dengarkan saja ayah, dan adakan pesta penyambutan kepulangan. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan ayah. Mengapa Nona Sulung tidak senang? Semua ini gara-gara anak haram itu. Bukankah Tang Mujun akan keluar negeri? Ibu dia kembali. Tidak hanya itu, dia juga orang itu di perusahaan kita yang telah mendominasi papan peringkat selama beberapa tahun. Desainer asing itu. Apa? Ayah menyembunyikannya dariku. Membuatku sangat kehilangan muka di depannya hari ini. Tidak apa-apa, Manji. Bukankah kamu akan ikut kompetisi nasional bulan depan itu? Dia mungkin juga akan ikut. Kalahkan dia nanti. Lega rasanya. Benar, Nona Sulung pasti akan menang melawannya. Kompetisi desain ini dan penjualan pakaian siap pakai berbeda. Benar. Tuan sudah kembali. Ayah kau kembali. Ayah kau kembali. Kau orang luar. Apa yang kau lakukan di rumahku? Ini juga rumahku. Kenapa aku tidak bisa kembali? Kau. Lupakan saja. Kenapa kau menatapku seperti itu? Biar ku katakan padamu. Meskipun kau sekarang adalah kepala divisi kedua, aku Dou Manji akan melampauimu. Desainku tidak lebih buruk darimu. Di tangga penjualan Hongguan, itu juga sangat populer. Xiaoman, itu hal yang bagus bahwa kamu ambisius. Tapi kakakmu baru saja pulang. Biarkan keluarga kita makan dengan tenang. Siapa yang berkeluarga dengannya? Tepat sekali. Aku tidak akan pernah duduk semeja dan berbagi makanan dengan putri nyonya simpanan itu. Menurutku Xiaoman, ini semua ibumu yang mengajarimu itu. Ayah, apa yang kau bicarakan? Jadi ini semua salahku. Xiao Jun, cepat makan. Xiao Jun, aku dengar bahwa kamu dan grup Gu Shexiu berhubungan baik. Ayah, kami hanya teman sekelas. Jangan gugup. Ayah hanya bertanya. Keluarga Gu punya fondasi yang kuat. Kalau kamu berkencan dengannya, itu akan sangat membantumu. Ayah, kami benar-benar hanya teman sekelas biasa. Ya, teman sekelas biasa. Ayah, kenapa begitu dia kembali? Kau tidak peduli padaku lagi. Dan fakta bahwa dia adalah Cher, kenapa kau menyembunyikannya dariku? Kalau aku memberitahumu, apakah kamu akan bisa tenang dan mendesain? Baiklah,
Besok, aku ingin memberi Mujun pesta penyambutan kepulangan. Mengumumkan bahwa Mujun adalah nona tertua dari keluarga Duku. Apa? Aku tidak setuju. Membiarkan putri haram ini masuk. Tidak mungkin. Aku memberitahumu. Bukan meminta pendapatmu. Juga, kalian berdua tidak boleh tidak hadir besok. Hadirin sekalian, terima kasih karena telah menghadiri pesta penyambutan kepulangan putriku. Ketua duo Anda terlalu baik. Dua putri Anda, keduanya adalah bintang yang sedang naik gaul di dunia desain. Ini sungguh membahagiakan. Benar Ketua Do, mengapa Anda tidak membiarkan putri-putri Anda datang dan biarkan semua orang melihat? Baiklah. Xiaojun, kemarilah. Hadirin, ini putriku yang hilang selama bertahun-tahun, Tang Mujun. Ayah, Seperti yang diharapkan dari putri ketua Gu. Tidak hanya kemampuannya luar biasa, penampilannya juga papan atas. Nona Tang, aku adalah penggemar setiamu. Menantikan karya barumu. terima kasih atas apresiasi Tuan Muda Gu. Benar, hari ini selain mengadakan pesta, kami juga telah menyiapkan beberapa yang didesain sendiri olehku. Beberapa pakaian, jika Anda tertarik. Setelah perjamuan, semua orang bisa tinggal dan melihat-lihat. Itu bagus. Pesta penyambutan kepulangan ini dan pemilihan produk awal. Baiklah. Pesta dimulai. Semuanya, mari bersenang-senang. Apakah kamu kelaparan? Bersosialisasi lebih melelahkan dari yang kukira. Jangan hanya makan itu. Makanlah buah. Kamu mau kemana? Paman, apakah Anda memanggil saya? Apa yang kau lakukan di sini hari ini? Apa kau tahu jika kita ketahuan? Kita tamat. Paman jangan khawatir. Ketika saya pergi ke rumah sakit hari itu, saya menyamar. Saya juga mengurus mobil yang menabrak seseorang. Gadis kecil itu, yang berdiri di depan saya sekarang, dia tidak akan mengenali saya. Tetap saja kau harus berhati-hati. Benar. Apa yang kau lakukan di sini? Paman, saya kalah taruhan lagi. Pinjami saya uang lagi. Tang Mujun, apa yang kamu lihat? The film was translated and narrated by M Media. Itu dia. Paman saya mohon. Bantu saya kali ini saja ya. Sudah berapa kali ini? Paman saya bersumpah. Saya bersumpah. Ini pasti yang terakhir kalinya. Lagi pula, saya sudah melakukan banyak hal untuk Anda. Begitu banyak hal. Kita bisa dibilang berada di perahu yang sama bukan? Apa kau mengancamku? Tidak. Saya tidak berani paman. Saya tidak berani. Saya hanya takut kalau saya benar-benar terdorong ke titik keputusasaan dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan. Terakhir kali. Terima kasih paman. Apa yang mereka bisikan? Apa yang mereka katakan? Jaraknya sangat jauh. Aku juga tidak bisa mendengarnya. Aku hanya bisa mendengar sepenggal-sepenggal. Mendengar beberapa, tapi aku bisa yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Tunggu jadi kepala pelayan lu. Jadi kepala pelayan Lu dan Kewengsin bersekongkol. Apa yang terjadi saat itu direncanakan oleh keluarga mereka. Itu tidak ada hubungannya. Jadi, sama sekali dengan ayahku. Selama kita menangkap orang itu tadi, kita akan punya bukti. Benar. Bagus-bagus. Baiklah. Bajumu ditarik. Aku tidak. Biar kutunjukkan sesuatu padamu. Ini adalah Sebuah hadiah yang kusiapkan untukmu. sapu tangan. Berikan tanganmu. Tiup sapu tangan itu. Bagaimana kau bisa mengeluarkan itu? Lupakan itu. Cobalah. Cantik sekali. Aku akan memakaikannya untukmu. Kenapa kamu melihatku? Apakah ada makanan di wajahku? Kenapa kau tiba-tiba memberiku hadiah semahal ini? Aku hanya ingin memberikannya padamu. Lagi pula, hari ini adalah perjamuan kepulanganmu. Kalau begitu bantu aku memakainya.
Maafkan aku. Sudah terpasang. Memenangkan penghargaan memang berbeda. Semua orang di Universitas Chan menunggumu. Xiaojun, kamu pergi kemana? Aku baru saja pergi ke kamar kecil. Baiklah. Hari ini adalah jamuan kepulanganmu. Kamu datang dan beri hormat. Baiklah. Semuanya. Terima kasih banyak telah menghadiri perjamuan ini. Setelah perjamuan, Hongguan akan memberikan setiap tamu memberikan souvenir. Terakhir, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Ayah, ada apa? Ayah, haruskah kita pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa, hanya masalah lama. Saya hanya perlu pulang dan minum obat. Ayah, kau memanggil kami semua hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin kau beritahukan pada kami? Saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini karena ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Apa itu? Kalian semua berpartisipasi dalam kompetisi desain mode nasional ini. Saya ingin menggunakan kompetisi ini sebagai ujian untuk kalian berdua saudari. Tantangan. Ya, siapapun yang mendapat juara pertama dalam kompetisi ini, saya akan memberinya hadiah saham Brave 15% saham. 15% saham. 15% saham. Lalu dengan ini, bukankah itu akan menjadikannya pemegang saham terbesar kedua perusahaan? Ayah, apakah ayah benar-benar akan mengeluarkan 15% saham? Beberapa pemegang saham sudah punya pendapat tentang ayah. Bukankah ini akan memberi mereka bahan pembicaraan? Jangan khawatir, ini diambil dari saham saya sendiri. Kalian berdua saudari harus tampil baik. Ayah, aku akan melakukan yang terbaik. Ayah, tunggu saja aku untuk membawa kembali tempat pertama. Dengarkan baik-baik, kompetisi ini menyangkut Hongguan, posisi di negara ini, dan apakah bisa melangkah lebih jauh. Kali ini, aku pasti akan menang lawanmu. Kita lihat saja. Baiklah, ayo makan. Sepertinya aku harus bergegas dan membereskan semuanya. Villa keluarga Do. Ibu, kenapa kita berdiri di depan pintu? Kamu anak, sudah lupa apa kata ayahmu? Siapapun yang bisa memenangkan ini, kompetisi desain nasional, dia akan memberikannya 15% saham. Aku mengundang tamu hari ini. Suaminya adalah seorang juri untuk kompetisi ini. Kamu harus PK. Nyonya Duo, Nyonya Lin, selamat datang. Saya sangat menghargai kehadiran Anda. Datang ke rumah kami untuk minum teh. Anda bilang ingin memberikannya kepada saya lebih awal untuk melihat pakaian Hongguan untuk musim depan. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Nyonya Lin, Anda bercanda. Anda adalah orang yang sangat istimewa bagi Hongguan kami. Bagaimana mungkin kami tidak membiarkan Anda melihatnya lebih dulu? Pakaian musim depan kami diatur oleh putri saya. Manji, tunjukkan pada Nyonya Lin produk baru untuk musim depan. Untuk Nyonya Lin, ini adalah gaya baru kami untuk musim depan. Silakan lihat, jika ada yang kau suka, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya ke kediamanmu. Gaya Tiongkok baru, cukup bagus. Tapi, saya cukup The suka milik film was perusahaan Anda. translated Karya and share itu narrated by M Media. cukup kreatif. Dia tidak bertanggung jawab atas desain ini. Sayang sekali. Zaman sekarang, para nyonya, semua lebih suka gaya Tiongkok baru ini, karena penampilan mereka yang megah. Begitukah, saya akan menyuruh kepala pelayan mengirim satu set ke kediaman Anda. Saya dengar suami Anda kali ini di kompetisi nasional. Juri, bisakah Anda merekomendasikan Manji untuk kami, sedikit saja? Ya, saya tidak bisa membuat keputusan. Tapi saya pikir, selama itu emas, itu akan selalu bersinar. Benar. Ya, Nyonya Lin benar. Kompetisi nasional ini akan segera diadakan. Nona Dao, daripada menghabiskan waktu dengan orang yang tidak berguna seperti saya, mengapa tidak pergi menggambar draft desain, berusaha untuk memenangkan penghargaan di kompetisi? Baiklah, sudah larut. Saya harus pergi. Saya akan mengantar Anda. Share. Nyonya Lin, apa yang Anda lakukan di sini? Saya baru saja akan bertanya padamu. Kenapa kamu ada di rumah keluarga Dao? Aku, kerabat jauh. Nyonya Lin, kalian berdua saling kenal. Tentu saja, dulu saat saya di luar negeri,
saat menonton peragaan busana. Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Saya sangat suka desainnya. Saya tidak menyangka Cher menjadi kerabat jauh keluarga Anda. Nyonya Dong, keluarga Anda benar-benar menghasilkan orang-orang berbakat. Cher, kali ini kembali ke negara. Apakah Anda berpartisipasi dalam kompetisi nasional itu? Suami saya adalah juri untuk kompetisi ini. Saya berpartisipasi. Bagus, saya sangat menantikannya. Karya baru Anda. Suami saya sangat tertarik pada karya Anda. Sudah larut. Saya benar-benar harus pergi. Cher, lain kali Anda harus datang ke rumah saya sebagai tamu. Pasti. Apa yang kamu lakukan di sini? Kemanapun saya pergi, apakah saya perlu melapor kepada Anda? Dasar udik. Sama sekali tidak punya sopan santun. Pertemuan sebelum kompetisi. Keluarga juri. Belum tentu begitu mulia. Tang Mujun, kau pasti sangat bangga pada dirimu sendiri. Aku akan dalam kompetisi ini mengalahkanmu sepenuhnya. Baiklah, saya menantikannya. Karyamu sendiri. Selamat datang semuanya di kompetisi mode nasional. Kenapa aku tidak melihatmu gugup? Karena aku percaya diri. Hari ini, aku pasti akan memenangkanmu. Halo, Selanjutnya mari sambut Dou Manji untuk membawakan karyanya. Halo para juri, karyaku adalah mimpi waktu. Inspirasi desain saya adalah jeruk penuh vitalitas. Hitam tak berujung, jeruk yang menyala. Tertarik ke dalam mimpi waktu dan ruang. Penuh gairah dan kesegaran. Pantas saja dia adalah Putri Raja Mode. Kumpulan karya ini yang paling memuaskan yang pernah saya lihat. Benar-benar berbakat. sesuatu terjadi pada karyamu. Apa? Bagaimana situasinya? Dikatakan bahwa seorang staf tidak sengaja menumpahkan kopi di atasnya. 9 poin. 9 poin. 8 poin. Pergi ke belakang panggung. Ini. Hampir setiap bagian ada sedikit noda. Ini jelas disengaja. Periksa nanti. Sekarang cari cara. Bagaimana caranya naik panggung untuk kompetisi? Kenapa tidak? Aku akan meminta seseorang untuk membawakan karyamu sebelumnya ke sini. Tidak mungkin. Sekarang tidak ada cukup waktu. Berapa lama lagi sebelum aku naik panggung? Ada 5 kontestan lagi di depanmu. Sekitar 1 jam. Aku tidak tahu. Apakah ada cukup waktu? Kita coba saja dulu. Pergi ke mobil dan bantu aku ambilkan alat-alatnya. Baiklah. Baik. Tang Mujun, giliranmu untuk tampil. Apa yang harus dilakukan? Bisakah kita menyelesaikannya? Pakaian ini bagus. Belum pernah dilihat sebelumnya. Estetika desainernya, pandangannya sangat unik. Memang menyegarkan. Halo para juri, karya desainku disebut Revolving Door. Konsep desainku adalah untuk menciptakan di Zuiwen, sebuah alam semesta paralel. Alam semesta paralel ini, suatu hari, efek dari mekanika kuantum membuka sebuah garis waktu. Garis waktu ini, di ruang dan waktu paralel, dunia fisik, jatuh di sebuah kastil. Ini adalah undangan dari umat manusia. Selanjutnya, petualangan ini perlahan terbuka. Inspirasi desainku. Desain ini sangat bagus, idenya cukup baru.
Ini sangat bagus. Nona Tang, desain Anda sangat bagus dan sangat menarik. Saya sangat optimis tentang Anda. Saya juga sangat optimis terhadapmu. Dalam hal desain, ini memang menggugah pikiran. Tapi dalam hal pengerjaan, saya pikir perlu ditingkatkan. Jadi saya hanya bisa memberimu 9 poin. Terima kasih para juri. 9 poin, 9 poin, 10 poin. Ini adalah skor tertinggi sejauh ini. Bisakah Nona Tang mempertahankan posisi pertamanya? Mari kita tunggu dan lihat. Silakan The film sambut was kontestan translated berikutnya. and narrated Sangat by hebat. M-Media. Hebat sekali Gao Shixiu. Aku akhirnya berhasil. Jika ibu bisa melihatnya, dia pasti sangat bangga padaku. Aku sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, Baik, aku sudah mendapatkan hasil tes paternitas. Mengapa kamu begitu cemas sampai kamu menghubungiku? Mujun cepat ke rumah sakit. Paman Du dirawat di rumah sakit. Apa? Apa yang terjadi pada ayahku? Aku juga tidak yakin. Kami baru saja membahas kerjasama. Lalu dia muntah darah dan pingsan. Bagaimanapun cepatlah kemari. Baik. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Dia sudah melewati masa kritis untuk saat ini. Hanya saja dia mungkin akan koma untuk sementara waktu. Apa? Lalu apa yang terjadi pada ayahku? Kami mendeteksi sejenis racun kronis di tubuh pasien. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Racun kronis. Ya, Tidak heran ayah sudah semakin bingung akhir-akhir ini. Dokter, apa yang harus kita lakukan sekarang? kami hanya bisa merawatnya di rumah sakit untuk pengobatan terlebih dahulu. Sejak kau datang, keluarga tidak pernah memiliki hari yang damai. Bisakah kamu berhenti berteriak? Paman butuh istirahat sekarang. Gu Jixiu, ini masalah keluarga kita. Itu bukan urusanmu untuk datang ke sini dan memberi kuliah kepada kami. The film was translated and narrated by M-Media. Masalah ini aneh. Bagaimana menurutmu? Kurasa itu pasti berhubungan dengan kepala pelayan lu ini. Ngomong-ngomong, tes paternitas. Pasti akan mengejutkanmu. 99,99% kompatibel. Kepala pelayan lu ini dan Dou Mansi benar-benar ayah dan anak. Indi keterlaluan, tapi itu benar-benar terjadi. Pelayan lu itu, apa latar belakangnya? Sudah kamu cari tahu? Kepala pelayan lu ini, nama aslinya adalah Lumi. Saat dia muda, dia punya hubungan dengan Kewengsin. Tapi keluarga tidak menyetujuinya, jadi mereka putus. Aku tidak menyangka. Mereka merusak kesehatan ayahku. Apa sebenarnya tujuan mereka? Mereka ingin merebut kekuasaan. Mari kita menahan diri dulu dan lihat apa yang sedang mereka rencanakan. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membantumu dengan segalanya. Beraninya kau kembali. Keluar dari sini. Kau sial. Seperti apa penampilan itu? Gawat-gawat. Apa yang salah? Mengapa kamu begitu bingung? Beberapa pemegang saham di perusahaan ingin memberontak. Mereka mengatakan bahwa ketua Do tidak sadarkan diri dan juga mengatakan mereka ingin mengadakan untuk memilih rapat pemegang saham ketua sementara yang baru. Pejabat sementara ketua. Kurasa mereka hanya ingin merebut kekuasaan. Asisten Wang, siapa para pemegang saham ini yang membuat masalah? Salah satunya adalah wakil ketua Chen yang memiliki saham relatif besar dan beberapa lainnya dengan saham yang lebih kecil. Kalau begitu, kamu pergi dan tenangkan para karyawan dulu. Orang-orang ini sudah siap. Kita perlu bersiap dulu. Ya, Hei, kamu tidak benar-benar ingin pergi ke rapat pemegang saham itu ya? Rapat ini harus diadakan. Dan kita tidak bisa menghentikannya. Tapi aku bisa menghubungi beberapa pemegang saham kecil dulu. Dan membuat mereka mendukung kita. Setidaknya, kita harus memenangkan pertempuran ini dulu. Untuk membantu ayah mempertahankan perusahaan. Baiklah.
Kalau begitu aku akan pergi mencari ibuku dulu dan mendiskusikannya. Manji, kamu terlihat sangat lelah. Bagaimana ayahmu? Ayah masih belum sadarkan diri. Bukankah ayahmu selalu sehat? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Pihak rumah sakit mengatakan itu adalah sejenis racun kronis. Dan orang-orang yang tidak tahu terima kasih di perusahaan itu. Para pemegang saham semuanya memberontak. Memberontak. Ya. Mereka benar-benar sekelompok orang yang tidak berperasaan. Ibu, aku dan Tang Mujun mendiskusikannya dan memutuskan untuk berjuang bersama untuk posisi ketua pelaksana. Ibu, bukankah kamu punya 15% saham? Kamu pasti akan berdiri di pihak kita kan? Manji, apakah kamu benar-benar akan berjuang untuk posisi ketua? Ini, Tang Mujun memiliki kepemilikan saham yang lebih besar. Baiklah, berikan saja dia posisi ini. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya. Dia memang lebih baik dariku. Apa katamu? Ibu, saya tidak ingin menjadi ketua pelaksana. Bodoh, kau tidak berguna. Ibu, mengapa kamu memarahiku? Kamu akan mengembalikan Hongguan kepada putri haram itu sekarang. Bukankah seharusnya aku memarahimu? Setelah semua usaha yang kulakukan, menghancurkan karya jalang itu. Aku tidak menyangka bahwa dia masih akan memenangkan kejuaraan. Ibu, pekerjaan Tang Mujun telah dihancurkan olehmu. Benar. Aku tidak menyangka jalang itu benar-benar akan membuat gaun kotor itu. Bahkan lebih luar biasa setelah memodifikasinya. Dengan kata lain, aku kalah dari karya dimodifikasi oleh Tang Mujun. Baiklah. Dalam hal desain, kamu benar-benar tidak mewarisi bakat ayahmu. Tapi itu tidak masalah. Kamu bisa mewarisi perusahaan ayahmu. Yang hilang dariku adalah pekerjaan yang dimodifikasi sementara. Manji, ada apa denganmu? Ibu, kenapa kamu harus menghancurkan karya Tang Mujun? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Meskipun aku membencinya, aku hanya ingin menang melawannya dengan adil dan jujur. Tapi sekarang kamu membuatku merasa seperti aku sebuah lelucon. Baiklah, Manji. Apa yang perlu ditangisi? Ketika kamu mendapatkan hak agensi perusahaan, kamu bisa menekannya seumur hidupmu. Ibu, aku hanya ingin bersikap adil dan jujur. Baiklah, Ke Wengxin, putri yang kubesarkan. Bagaimana bisa dia menangis hanya karena masalah kecil seperti itu? Sungguh memalukan. Ibu, baiklah, berhenti bicara. Aku memberitahumu, kamu harus mendengarkanku dan berjuang untuk hak agenan perusahaan. Ibu jamin dia pasti akan membiarkanmu menduduki posisi ini. Kamu kembali ke perusahaan sekarang dan bersiaga. Kenapa ibu terlihat tidak peduli sama sekali pada ayah? Dan dia sebenarnya tidak heran Tang Mujun menatapku seperti itu. Tidak, aku perlu mencari tahu. Kunci mobilnya masih belum diambil. The film was translated and Itu suara ibu narrated dan by paman M lu. Media. Tunggu rapat pemegang saham. Aku memegang 15% saham. Manji punya 5%. Ditambah yang kita punya sebelumnya. Dan pemegang saham kecil yang sudah kita pengaruhi. Bahkan jika Tang Mujun punya 15% saham, Hongguan ini akan tetap jatuh ke tanganku. Mansi sangat mencintai pria bernama Do itu. Apakah dia akan setuju?
Manci paling mendengarkanku. Lagi pula, apa gunanya perasaan mendalam? Dao Hanfeng bukan ayah kandungnya. Aku bukan anak ayah. Bagaimana itu mungkin? Apakah mereka mencoba mengambil alih perusahaan itu? Namun, untuk berjaga-jaga, sebaiknya jangan biarkan Tang Mujun muncul di rapat pemegang saham. Itu mudah. Kalau begitu buat kecelakaan mobil lagi. Makanlah sesuatu. Rapatnya. Bukankah masih 2 hari lagi? Ayahku sekarang koma di rumah sakit, dan perusahaan sangat membutuhkan penjabat ketua untuk mengelola segalanya. Sekarang banyak orang yang ingin bertindak, dan aku adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Aku harus memprovokasi masalah ini, tapi sekarang tanpa stempel perusahaan. Sangat merepotkan untuk melakukan apapun. Tidak. Aku sudah membawanya, aku harus makan. Tang Mujun, ada yang ingin kukatakan padamu. Dong Mensi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tang Mujun, apakah kamu akan menghadiri rapat pemegang saham lusa? Ya, bukankah kita sudah sepakat soal itu sebelumnya? Kamu tidak bisa menghadiri rapat pemegang saham. Tidak, aku harus hadir. Dong Mensi, sekarang bukan saatnya. Bersikap seperti nona muda. Masalah ini menyangkut perusahaan ayahmu. Bukan. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimanapun kamu harus hati-hati, terutama 2 hari ke depan ini, terhadap mobil-mobil di jalan. Ini stempel perusahaan. Kurasa kamu bisa menggunakannya. Tentang masa lalu, aku sudah keterlaluan. Tapi aku juga tahu, beberapa hal bisa dilakukan, dan beberapa hal tidak bisa dilakukan. Lupakan saja, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Aku pergi. Apa arti Dong Mensi? Hati-hati apa? Apakah kamu memperhatikan barusan? Dia sangat gugup barusan. Menggenggam erat tali tasnya. Gugup. Ya, aku merasa dia mungkin mengetahui sesuatu. Dia baru saja menyuruhku untuk sangat berhati-hati, terutama dengan mobil-mobil di jalan. Akankah dia sebaik itu? Meskipun kepribadian Dong Manji agak sombong, dia bukan penjahat keji. Mungkin dia memberi isyarat tentang sesuatu. Kalau begitu menurutnya, dia ingin mengingatkanmu untuk hati-hati. Kecelakaan mobil. Ya, mungkin saja. Gu Shexio, aku pikir ini adalah kesempatan untuk memancing keluar orang di baliknya. Buah ini enak sekali. Kamu coba sedikit. Gu Shexio, apakah kamu mendengarkan apa yang kukatakan? Kamu coba sedikit. Gu Shexio, apakah kamu mendengarkan apa yang kukatakan? Aku tidak setuju. Itu terlalu berbahaya. Tapi, jika kita bisa menangkap orang ini, kita bisa menghemat banyak waktu. Benar. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Apa yang akan kulakukan? Aku akan baik-baik saja. Ini benar-benar kesempatan langka. Aku tidak setuju. Bagaimana jika kita bisa menangkap ikan besar? Aku tidak setuju denganmu. Menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Aku tidak akan membantumu. Makan sendiri, aku pergi. Tidak mungkin. Kesempatan ini, aku sama sekali tidak boleh melewatkannya. Bantu aku melakukan sesuatu. Manji, hari ini rapat pemegang saham. Kenapa kamu belum pergi ke perusahaan untuk bersiap? Ibu, rapat ini, bukankah Tang Mujun sudah memilikinya? Kamu anak haram itu, sudah punya 10% lebih saham darimu. Sekarang, jika kamu membiarkan dia unggul di rapat pemegang saham, bagaimana kamu akan mewarisi perusahaan nanti? Ibu, aku tidak mau mewarisi perusahaan. Aku hanya ingin fokus pada desain. Manji, ibu tidak akan menyakitimu. Jalan itu, jika kamu membiarkan dia memenangkan The hati film was orang-orang, jangan harap bisa translated berkarir di and bidang narrated desain. by M Kamu Media. bahkan tidak akan bisa bertahan di perusahaan nanti. Itu tidak akan terjadi, ibu. Nora, kau sudah terpengaruh olehnya. Kalian bahkan tidak punya hubungan darat. Seorang ibu kandung. Bagaimana mungkin dia? Paman lo, tolong berhenti bicara. Dao Manji, kamu harus ikut denganku ke perusahaan hari ini. Kamu harus melihat baik-baik bagaimana ibu membantumu mendapatkan posisi penjabat ketua.
Aku tidak pergi. Kepala pelayan Lu. Ikat nona muda ke dalam mobil. Rapat akan dimulai pukul 10. Kenapa orang itu belum muncul juga? Seharusnya yang ini. Tunggu dia menyetir ke sini nanti. Aku akan segera berlari ke sana. Gu Shixiu, kamu sangat bodoh. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkanku? Lihat kamu berdarah. Aku bilang, aku akan membantumu dengan apapun yang kamu lakukan. Aku sudah menyiapkan semuanya sendiri. Aku sudah meninggalkan rencana cadangan. Mujun, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Cepatlah dan hadiri rapat pemegang saham. Kamu sudah seperti ini, bagaimana aku bisa pergi? Pengemudi tabrak lari itu. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Justru karena kita sudah berusaha keras. Jadi kamu harus berhasil. Bagaimana denganmu? Biarkan anak buahmu mengantarku ke rumah sakit. Nona Tang, jangan khawatir. Saya akan merawat ketua Gu dengan baik. Cepat pergi dan hadiri rapat pemegang saham. Saya akan membawa tuan muda ke rumah sakit. Cepat pergi. Ketua Gu, haruskah kita menelepon 110? Tidak perlu. Ketua Gu Anda. Kamu kenapa? Dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku terluka dalam kecelakaan? Lalu bagaimana dengan darah ini? Itu palsu. Ketua Gu, Anda berbohong kepada saya. Bahkan jika aku baik-baik saja, aku benar-benar tertabrak. Lenganku sedikit sakit. Ini bukan benar-benar bohong kan? Jadi apakah kita masih akan ke rumah sakit? Ya, kenapa kita tidak pergi? Kita harus melakukan pertunjukan penuh, karena dia biasanya tidak peduli padaku. Ayo pergi, jangan berani memberitahu siapapun. Baiklah. Ayo pergi. Saya yakin semua orang di sini mengerti bahwa mendukung saya sekarang adalah keputusan paling bijaksana. Ibu, diam. Saya punya 15% saham. Ditambah 5% milik Manci. Dan milik semua orang. Itu cukup untuk bersaing dengan Do Han Feng. Saya tahu kalian semua di sini masih sedikit ragu. Meskipun keluarga ke saya tidak seperti dulu, kami masih punya beberapa dasar. Saya setuju. Saya juga setuju. Apa? Semuanya. Apakah kalian masih bersedia mendukung saya? Saya secara pribadi didukung oleh Ketua Do. Saya tidak akan setuju. Saya juga tidak setuju. Apakah ketidaksetujuanmu penting? Sekarang Tang Mujun bahkan belum tiba dengan sedikit saham yang kamu punya. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Siapa bilang aku belum tiba? Tang Mujun, bukankah sudah kukatakan jangan datang? Kenapa kamu masih datang? Tang Mujun, kenapa kamu terlambat sekali? Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku kembali sekarang. Aku menuntut pemungutan suara ulang. Kamu pikir kamu begitu berharga, padahal kamu yang datang terlambat. Kamu bahkan menuntut itu dari kami. Pemungutan suara ulang. Tepat sekali. Kalian anggap kami ini apa? Kenapa aku terlambat? Bukankah kamu yang paling tahu apa yang kamu bicarakan? Tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau begitu kesaksian Chen Mazi akan menjelaskan semuanya. Apa Mazi ini dan itu? Saya tidak tahu. Bagaimanapun rencana kita sudah final. Angkat istri ketua sebagai ketua pengganti. Bertanggung jawab atas gangguan anak ingusan itu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Direktur Wang ini, aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu dan Ke Wengxin bersekongkol. Kamu yang memimpin The masalah film was ini kan? translated Hanya saja and kamu narrated by terlalu tidak sabar. M-Media. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku salah? Ayahku baru saja masuk rumah sakit, dan kamu sudah memimpin masalah ini. Hanya saja, perilakumu terlalu jelas. Kamu anak haram. Benar-benar menganggap dirimu penting. Kamu perlu tahu, sekarang adalah momen kritis untuk produk baru Hongguan. Mungkinkah dia Do Han Feng tidak akan bangun sehari pun? Kelompok pemegang saham ini harus tetap di sini, menunggunya. Jangan membuatnya terdengar begitu bagus. Ke Wengxin, begitu ayah masuk rumah sakit, kamu memimpin hasutan masalah.
Aku paling tahu trikmu. Dulu, kamu menggunakan metode ini untuk mengusir ibuku keluar rumah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dulu, keluarga Do memohon padaku untuk menikah dengannya. Ibumu yang merepotkan. Aku hanya membuatnya menyadari situasi. Pendeknya, selama aku, Tang Mujun ada di sini, hari ini, jangan pernah berpikir untuk berhasil. Setiap orang. Ini adalah ekuitas 15%. Ayahku pindah ke aku. Prosedurnya baru saja selesai baru-baru ini. Sekarang aku, sebagai Hongguan, pemegang saham terbesar kedua, aku sedang berbicara denganmu. Benarkah? Tapi aku juga punya 15% di tanganku. Ibu, hentikan. Apa yang kamu bicarakan? Saya pikir semua orang sudah memiliki pilihan di hati mereka. Hari ini, dia ke Wengxin bisa melangkah sendiri. Suami untuk merebut kekuasaan. Kemudian di masa depan. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Semuanya. Jangan terpancing olehnya. Jangan lupa. Aku masih punya keluarga di belakangku. Keuntungan yang kujanjikan sebelumnya tidak akan berkurang sama sekali. Putri haram ini ada di sini. Berbicara begitu percaya diri. Kurasa dia punya motif tersembunyi. Mungkin dia membenci keluarga Dao dan ingin merebut kekuasaan. Kurasa itu dia. Jangan lupa semuanya. Nona muda yang asli dari keluarga Doku sedang duduk tepat di sampingku. Saya mendukungmu. Saya juga mendukungnya. Kami semua mendukung Nona Tang. Aku punya 15% saham. Ditambah 5% milik Manci. Dan 15% yang kuakuisisi. Itu 30% saham. Bahkan dengan tambahan 10% milik Dawan Feng itu tetap tidak sebanding. Bagaimana akui kekalahan? Aku hanya punya 15% di tanganku. Jika di total hanya 25%. Kami akan menyerahkan semua saham kami, menjualnya padamu. Bagaimana? Akui kekalahan. Ibu, kamu dan ayah, bagaimanapun juga adalah suami istri. Apa kamu benar-benar ingin melakukan ini? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kau tidak tahu. Ayahmu, kapan dia pernah memperlakukanku sebagai istrinya? Ibu, kamu tidak bisa terus membuat kesalahan. Karena sudah begitu. Tang Mujun, kali ini, aku di pihakmu. Apa? Kau adalah putriku. Kau malah membantu bajingan terkutuk ini untuk melawan ibumu. Ibu, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu terus membuat kesalahan. Baiklah. Aku telah membesarkan anak tak tahu terima kasih. Selama lebih dari 20 tahun. Kamu bisa memarahiku sesukamu. Aku sudah mengambil keputusan. Ibu, kamu akan mengerti aku nanti. Baiklah. Meskipun begitu, kalau begitu di antara kita berdua, kita impas. Kita masing-masing punya 30%. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ke Wengxin, sepertinya kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kalau begitu biar kulihat. Trik lain apa yang kau punya? Anggota Dewan, orang yang Anda ikuti sekarang adalah seorang pembunuh. Tang Mujun, jangan bicara omong kosong tentang hal semacam ini. Hati-hati aku menuntutmu atas pencemaran nama baik. Apa yang salah? Nyonya Keang Agung dan Perkasa, apakah kamu sudah lupa? 2 tahun lalu, Anda sengaja menyebabkan kecelakaan. Itu membunuh ibuku, dan sengaja meracuninya, menyebabkan kematiannya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak ingin membicarakan hal ini. Di sini pertama kali, karena Anda bersikeras melakukan hal ini. Hari ini, kami akan di depan. Semua direktur mengirimmu ke penjara. Asisten Wang, bawa Chen Nasi ke sini. Tang Mujun, kita sedang rapat internal. Mengapa kau membawa orang-orang ini ke sini? Jangan bilang kau tidak mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. Baiklah, kalau begitu saya pribadi akan jelaskan kepada semua orang. Pria ini bernama Chen Mazi. Dia adalah kerabat jauh dari kepala pelayan Lu. Dia milik ke Wengxin, senjata pembunuh. Kamu baru saja bertanya padaku, kenapa aku terlambat? Mungkinkah? Ya, ke Wengxin dia untuk mencegahku mengganggu rencananya. Untuk berjaga-jaga, dia menggunakan yang lama yang sama. Trik yang dia gunakan pada ibuku, pada saya.
Menciptakan kecelakaan mobil yang tidak disengaja bagi saya. Hanya saja perhitunganmu salah. Aku melakukannya dengan sengaja. Muncul di sana untuk memancing keluar penampilan Chen Mazi. Kecelakaan mobil atau tidak kecelakaan mobil, itu hanya nasib burukmu. Apa hubungannya denganku? Kamu tidak tahu. Tuan muda keluarga Gu Shixiu. Dia menerima pukulan itu untukku. Sekarang, dia terbaring di rumah sakit. Mengesampingkan hal lainnya. Ini. Kemarahan keluarga Ging. Bisakah kamu menanggungnya? Keluarga Gu. Chen Mazi, kamu beritahu aku. Siapa yang memerintahkanmu melakukannya? Selama kamu mengatakan kebenaran, kamu bisa mengurangi hukumanmu. Aku. Saya berutang terlalu banyak uang pada mereka. Benar-benar tidak ada cara lain. Itu semua dia. Wanita beracun ini. Dia berkolusi dengan kepala pelayan Lu untuk memaksaku membunuhmu dalam kecelakaan. Setahun itu. Setelah ibunya diselamatkan. Mereka memaksaku meracuni ibunya di rumah sakit. Bawa dia pergi. Ini semua benar. Tentu saja itu nyata. Aku punya bukti. Fitnah, fitnah. Itu semua ceritanya dari sisinya. Bukti apa yang kau punya? Dalam drive USB ini, bukti video, ada Chen masih memasuki dan keluar bangsal ibuku, dan menciptakan kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Bagi saya, ada juga di sini, dia dan kepala pelayan Lu. Video rahasia. Yang paling penting, ini catatan transaksi Anda. Jadi, apakah kamu masih akan mendukung pembunuh ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita mendukung seorang pembunuh? Lalu kamu berdiri di sisiku kan? Tentu saja. Bagus. Sekarang, atas nama Direktur Pelaksana, saya secara resmi menolak ke Wang Xin 15% saham di tangan. Tidak. Tidak mungkin. Hak apa yang kau punya untuk memutuskan? Hal-hal ini semua dilakukan oleh mereka. Apa hubungannya denganku? Ke Wang Xin, kenapa kamu masih menolak dengan keras kepala? Kau jalang. Memfitnah orang di sini. Jangan percaya padanya semuanya. Ke Wang Xin, Dou Manji adalah putri butler Lu. Apakah Anda ingin saya mengatakannya di sini sekarang? Tidak. Jangan. Baiklah. Kemudian, terima investigasinya. Seseorang, bawa dia keluar. Ibu, Manji. Jaga dirimu baik-baik. Karena memang begitulah adanya. Kebenaran dari masalah ini telah terungkap. Semuanya pergi dan lakukan barang milikmu sendiri. Terima kasih kali ini. Tang Mujun. Aku tahu ibuku menyesal atas apa yang dia lakukan padamu. Aku juga tahu dia melakukan kesalahan. Tapi, mengingat, aku membantumu 2 kali. Setidaknya, biarkan dia hidupku mohon. Aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi jika kau melakukan kesalahan, kau harus membayar harganya. Tidak mungkin aku bisa menggoyahkan hukum. Tapi kau memang membantuku. Jika dia bersikap baik, mungkin dia bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Saat itu, aku akan mengeluarkan surat pengampunan untuk mengizinkan ibu dan anakmu menghabiskan beberapa hari lagi bersama. Terima kasih. Asisten Wang, pergi temui Gu Shixiu. Gu Shixiu, kau benar-benar harus baik-baik saja. Nona Tang, lari lebih pelan. Aku tidak bisa mengikutimu. Tidak, kamu bisa bertarung atau tidak. Lanjutkan. Nona Tang. Gu Shixiu, Mujun, bagaimana keadaannya? bagaimana di pihakku? Apa kata dokter? Aku akan pergi bertanya untukmu sekarang. Mujun. Sebenarnya aku. Kak Gu, kapan kamu dirawat di rumah sakit? Apa kita masih memainkan permainan ini? Gu Shixiu, Mujun. Biar ku jelaskan.
Bukan seperti yang kamu pikirkan. Gu Shexiu, beraninya kau membohongiku. Mujun, biar ku jelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Asisten Wang. Kau ternyata bersekongkol dengan Gu Shexiu untuk menipuku. Tidak. Itu semua instruksi Ketua Gu. Ketua Gu ini membayar gajiku. Cepat atau lambat aku akan menjadi bagian dari Hongguan Group. Menantu, aku tidak berani membangkang. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Mujun, aku benar-benar tidak bermaksud. Gu Shexiu, bagaimana bisa kau menggunakan hal seperti ini untuk menipuku? Apa kau tahu betapa aku mengkhawatirkanmu? Itu salah. Apa kau tahu bahwa aku setiap hari... Kau... Maaf, aku hanya bisa menggunakan cara seperti ini. Cara yang tidak masuk akal untuk menenangkanmu dulu. Maaf, aku selalu berpikir bahwa kamu tidak peduli padaku. Itu sebabnya aku... Maaf, aku salah. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Jangan marah ya, aku mohon. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Kamu sangat peduli padaku, benar kan? Kalau tidak, Jadi, kamu sangat peduli padaku. Dan kamu juga peduli padaku. Jadi, apa kamu sangat menyukaiku? tidak mungkin. Hanya sedikit mungkin. Kamu keras kepala sekali. Tang Mujun, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Tapi kau juga tidak bilang kau menyukaiku. Bodoh. Apa kamu tidak lihat ini? Sangat jelas. Aku pikir kamu tidak menyukaiku. Aku terlalu takut untuk mengaku. Kalau begitu kau juga bodoh. Apa kau tidak sadar bahwa tidak ada orang lain di sekitarku selain dirimu? Kalau begitu, maukah kamu mempertimbangkan menjadi pacarku yang akan kamu nikahi? Kalau begitu aku dengan enggan setuju. Keras kepala. Kamu pacarku sekarang. Apa salahnya aku menciummu? Playboy seperti itu, seperti yang The diduga. film was Satu translated ciuman lagi. and narrated Ponsel by berdering. M Media. Apa yang diinginkan asisten Wang? Apa? Ayah sudah bangun. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tuan Tuaduk sudah bangun. Ya, kebetulan juga di rumah sakit ini. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Ayah, Xiao Jun ada di sini. ayah sudah bangun. Bagaimana perasaan ayah sekarang? Dokter bilang, ayah pulih dengan baik. Baguslah. Ayah, baru-baru ini perusahaan mengalami beberapa hal terjadi. Aku ingin melapor pada ayah. Aku tahu semuanya. Kawensin menuai apa yang dia tabur. Tapi aku tidak menyangka. Dia begitu kejam. Xiao Jun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan begini, ini juga memberikan penjelasan untuk ibu. Ya. Ngomong-ngomong ayah. Luming itu. Dia juga sudah ditangkap. Dia sudah mengakui. Sering meracuni makanan ayah. Lumin. Dia sudah berada di keluarga Do selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak menyangka. Juga. Hubungannya dengan Kewangsin. Dia sudah di dalam. Kita akan menunggu putusan untuk masalah ini. Ayah. Kurasa ada satu hal lagi yang harus kukatakan pada ayah. Sebenarnya aku seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa Lumin selalu sangat menyukai Xiaoman. Sangat mencintai. Bahwa, Do Manji, ayah apa yang akan ayah katakan? Mengenai masalah ini, jangan beritahu dia dulu. Xiaoman hanya eksentrik. Hatinya tidak buruk. Selama dia tidak menimbulkan masalah di masa depan, keluarga Do tidak akan membiarkannya kelaparan. Ayah. Kudengar ayah sudah sadar. Bagaimana kesehatan ayah? Ayah baik-baik saja. Apa kata dokter? Tidak apa-apa. Jangan menangis, jangan menangis. Ibu dia melakukan kesalahan.
Ayah tahu. Ayah di sini. Ayah akan menjagamu selamanya. Ayah. Bagaimana jika aku bukan putrimu? Apa ayah masih akan mencintaiku? Anak bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Selama nama belakangmu Do, kamu akan selalu menjadi anak baik ayah. Ayah. Dulu aku salah paham padamu. Kupikir ayah selalu tidak menyukaiku. Anak bodoh, bagaimana mungkin? Tang Mujun. Aku minta maaf. Aku tidak akan pernah lagi membuatmu kesulitan. Ayah. Aku ingin belajar di luar negeri. Baiklah, Ayah. biarkan dia pergi. Kalian, Ayah. Kami bersama. terakhir kali aku bertanya padamu, kamu masih keras kepala. Aku tahu kamu keras kepala. Kamu tidak percaya padaku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak muda, tidak mudah menemukan seseorang yang benar-benar saling mencintai. Xiaojun, kamu harus menghargainya. Aku akan. 2 tahun kemudian, ibu kita akan sangat senang. Xiao Jun, kau membawa pacarmu lagi untuk menemui ibumu. Bibi Wang, dia sekarang sudah suamiku. Halo Bibi Wang. Ibu. Aku membawa Sixiu kembali untuk menemuimu. Ibu. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Bersiap memulai perusahaan baru. Aku punya suami yang mencintaiku. Sama seperti saat aku kecil. Seperti yang ibu harapkan. Ibu. Ibu pasti sangat bahagia sekarang. Jangan khawatir. Aku akan selalu bahagia. Ibu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Ayo pergi. Xiaojun, aku tidak menyangka kamu dan Manshi benar-benar memulai perusahaan. Xiaojun, kemampuanmu, ayah melihatnya. Di masa depan perusahaan akan diserahkan padamu. Ayah, aku masih tidak ingin mewarisi perusahaan. Aku ingin membuat perusahaan baru. Kesempatan ini seharusnya diserahkan pada Shishi. Tidak, masih banyak hal yang perlu kupelajari. Biarkan kakakku yang melakukannya. Ayah-ayah terlalu meremehkan kami. Tidak ada di antara kalian yang membantuku, membuatku tidak bisa pensiun. Masih berpikir untuk mengandalkan menantuku. Ayah berhenti menggodaku. Sungguh. Baiklah, berhenti bicara. Pemotongan kita akan dimulai. 3, 2, 1. Langsui Garden resmi didirikan. Langsu Garden resmi didirikan.